Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Mari biarlah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau siapkan setiap hati kita, kita mau masuk hadiratnya. Kita mau bawa setiap persembahan seluruh hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini. Kita percaya bahwa saat masuk hadirat Tuhan, Dia sanggup memulihkan kita. Amin. Mari saat kita mau angkat pujian. Kami percaya Bapa, Engkau memberi lebih dari apa yang kami pinta dan pikirkan Tuhan. Engkau sediakan apa yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini kami bawa setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan hanya untuk Engkau Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Beracaralah Engkau Tuhan pagi ini. Terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah kupikirkan,
ibadah kami Bapa. Beracarlah Engkau pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang besar, Bapa yang penuh kasih di dalam setiap hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang mula-mula boleh tumbuh di dalam setiap hati kami Bapa. Biar seluruh pikiran, perasaan kami, kehendak kami Tuhan, kami mau taruh semuanya di bawah kaki Engkau. Terima kasih Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Ubahkan setiap kami. Kasih-Mu yang akan mengubahkan setiap kami, menjadikan kami pribadi yang baik dari hari ke hari Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Beracara Engkau penuhi setiap kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh setiap perkataan-Mu di dalam bibir hamba-Mu Bapa. Berkati setiap pekerjaannya, apapun yang menjadi pelayanannya, dimanapun berada Engkau boleh pakai hamba-Mu lebih lagi. Kau pakai boleh setiap kami saat ini para pelayan-Mu, jemaat-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Allah kita. Yang siap memuji nama Tuhan, lambaikan tangannya. Yes, mari kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sungguh besar
mengatakan sungguh Dia ajaib dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Nya Tuhan.
Pada saat kita mempersiapkan setiap hati kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau belajar hari demi hari untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau-lah kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kami merasakan ketenangan di dalam hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan yang membuat kami tenang. Sukacita, kasih, damai-Mu ada di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Jiwaku ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
Biar semua kehendak kami Bapa saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau. Biar semuanya seturut kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Biar kami tetap teguh bersama-sama dengan Engkau Bapa. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi mengiringmu. Dirimu seumur hidup masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dirimu seumur hidupku Serahkan kepada Hamba. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami menghargai Tuhan. Ajarkan kami mengerti Tuhan bahwa hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami itu adalah sebuah kesempatan. Kami tidak mau bermalas-malasan. Kami tidak mau terbawa oleh perasaan dalam keadaan dunia ini. Tapi kami tahu kasih Tuhan dinyatakan, diberikan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa mengerti bahwa kami dirancangkan untuk sesuatu yang baik. Untuk sesuatu yang berguna. Dan kami percaya Engkau datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan yang begitu manusia butuhkan. Dan kami menerima keselamatan itu karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mendengar firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar boleh menguatkan kami, menegur kami, memberikan peringatan dalam hidup kami, supaya kami boleh mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, semua berkata amin. Shalom semuanya, silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Saya bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara adalah wajah-wajah yang penuh berkat. Amin saudara. Wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh kasih. Karena kita tahu kita adalah orang yang menerima kasih yang sempurna. Yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dia datang ke dalam dunia, memberikan hidupnya bagi kita.
hingga kita beroleh keselamatan. Masih bulan yang sama berbicara tentang love, kasih. Kasih berbicara tentang hal yang sangat luas. Dari mulai hal yang kecil sampai hal yang terbesar. Mulai dari hal yang mungkin dianggap tidak berguna sampai hal yang sangat-sangat bernilai. Sebagian dari ayat ini sudah saya bawakan kemarin di sastra supaya saudara punya gambaran yang sama, tapi saya akan mengambil dari bagian yang lain supaya saudara mengerti tentang kasih, tapi saudara juga melakukannya dengan kasih. Bukan karena saudara hanya mengerti saja cukup, tapi mari kita belajar bahwa kasih ini sudah menjadi ciri khas, menjadi gambaran orang percaya. Ya, kalau saudara pergi main ke Cirebon, saudara punya cap, oh Cirebon itu mungkin tahu gejrot apa, ya, mungkin empal gentong. Itu adalah ciri khas. Itu adalah value atau nilai yang dimiliki oleh kota Cirebon. Mungkin kalau orang Jakarta, orang Jawa Tengah ke Bandung nyarinya peyem, nyarinya oleh-olehnya Kartika Sari, nyarinya ya makan-makanan mungkin oncom dan lain-lain. Itu adalah value atau nilai tanda yang dimiliki oleh kota Cirebon, kota Bandung. Orang percaya, nah ini adalah salah satu tanda yang dimiliki adalah kasih. Pertanyaannya, tahun zaman sekarang kasihnya masih ada apa enggak? 1 Korintus 16 ayat 14 saya sudah ketikan, Bapak Ibu Saudara boleh lihat ke depan, saya akan bacakan. Lakukanlah segala, bukan sebagian, bukan suka-suka, kalau itu menyenangkan baru saya lakukan dengan kasih, tidak. Tapi lakukanlah segala pekerjaanmu itu dalam kasih. Kalau berbicara tentang segala, ya semuanya. Baik dalam keadaan baik, tidak baik, senang atau tidak senang, menguntungkan bahkan atau tidak menguntungkan bagi kita. 1 Korintus mencatatkan, lakukanlah segalanya itu dengan kasih. Itu dari terjemahan baru. Ada terjemahan yang lain dari firman Allah yang hidup dikatakan, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Ditegaskan sekali lagi, kalau melakukan sesuatu itu dengan kebaikan dan kasih. Banyak orang yang melakukan baik, belum tentu dia mengasihi. Karena mungkin karena terpaksa, mungkin punya toko, punya warung, tiap minggu didatangi, tiap hari datengin, bayar iuran, bayar ini supaya aman, bayar buat sampah, bayar ini, bayar itu. Dikasih. Tapi belum tentu memberinya itu dengan dasar landasan yang namanya kasih, supaya aman, supaya nggak diganggu. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan kita hari ini, semua yang kita kerjakan lakukan dengan kasih. Gambar ini juga saya sudah share di sastra, boleh diklik. Saudara kalau belanja, saudara kalau jalan, kalau saudara main, wah diskon gede. Ternyata makan di restoran, diskon 40%, senang ya diskon 40%, tapi ditanya minimalnya berapa? 1 juta. Waduh, kalau 1 juta saya makan 200.000 juga udah kemahalan, harus bayar 1 juta baru diskon 40%. Banyak syarat yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Banyak aturan-aturan yang harus dilakukan dulu supaya Anda bisa mendapatkan yang Anda inginkan. Ini terjadi ketika zaman Taurat. Anda harus begini dulu, begitu dulu, nggak boleh begini. Kalau Anda melanggar seluruh hukum Taurat yang diberikan hanya sedikit saja, Anda tidak mencukupi yang namanya syarat dan ketentuan berlaku, maka gagal. Tidak mencuri, tidak pokoknya ibadah rajin, 9 dilakukan, 1 nggak dikerjakan karena malas, capek, gagal. Untuk mencapai sesuatu berkenan di hadapan Tuhan menurut hukum Taurat gagal, tidak bisa. Maka syarat dan ketentuan berlakunya, ya manusia tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu, puji Tuhan karena semua sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa juru selamat ini akan datang. Karena kenapa? Manusia lewat raja, lewat hakim, lewat semua nabi, gagal manusia. Kita coba lihat, Daud, kurang apa sih Daud? Gagal. Salomo kurang apa? Kurang hikmat? Gagal juga. Semua yang dicatatkan di dalam perjanjian lama itu gagal. Kenapa dicatat? Justru belajar. Manusia itu memerlukan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang datang mati di kayu salib. Nah, itu perjanjian lama. Boleh diklik? Percaya atau tidak percaya, ini dan saya saudara, ya beginilah. Saya mau mengasihi kalau saya menguntungkan, saya mengasihi kalau dia baik sama saya. Kalau kamu gak baik, janganlah saya berbuat baik kepada saudara. Biasanya kan gitu kan, dulu pernah nyakitin saya, ngapain saya ngebaikin dia? Suwe dong saya, masa harus mengasihi orang yang merugikan saya? Itu kan logika manusia. Kita mungkin berbaik karena satu saat berharap, nantilah kalau dia udah gede, dia udah maju, ingat-ingatlah saya lah, udah jadi kamu udah sukses, ingat-ingat saya lah. Kan ada something, ada sesuatu. Tidak ada riwayat jahat, pernah menolong dahulu. Nah, saudara baru dengar berita tadi malam, Donald Trump ditembak, saudara tahu beritanya? Ya, dia lagi kampanye di Partai Republik. Ya, ini persaingan yang lagi rame nih, incumbent Joe Biden dengan Donald Trump. Donald Trump lagi kampanye di Partai Republik, lagi orasi, tiba-tiba tembak, dar, kalau nggak salah 8 tembakan. Donald Trump kena, langsung dilarikan. Tapi menurut info sih aman-aman aja. Ya, tidak ada satu tempat yang baik, yang aman di dalam dunia ini. Bahkan orang yang sangat security-nya sangat dijaga banget. Kalau orang lagi berpolitik, security-nya pasti perlindungannya sangat-sangat ketat. Bukan kayak orang lagi wisata. Karena kenapa? Dia sedang berargumentasi terhadap pendapatnya, mungkin menyerang pendapat yang lain. Tembak, tak. Siapa kita yang gak kenal orang yang bernama Donald Trump ini? Biasa saja terkena tembakan. Dan penembaknya juga udah ditembak lagi oleh agen rahasia. Saudara yang terkasih, inilah menggambarkan hidup di dalam dunia ini. Tidak satu pun yang bisa menjamin. Ya, saya belum baca lebih lanjut yang terkenanya bagian mana, seberapa parahnya, seberapa beratnya, dikatakan saat ini masih oke, masih bisa dalam keadaan baik-baik. Menurut informasi yang disampaikan oleh Joe Biden, aman. Nah, saya dan saudara bukan siapa-siapanya dibanding dia. Kita gak punya kuasa, gak punya kekuatan. Oleh karena itu, tadi saya katakan, kita perlu satu pribadi yang benar-benar mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, ternyata manusia zaman sekarang ya seperti begini, boleh diklik. Ini dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 3. Manusia tuh kayak begini, tidak tahu mengasihi, tidak mau damai, suka ngejelek-jelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nanti coba lihat deh saudara di kantor, di teman jualan, kira-kira dari 10 orang yang saudara temui, banyak orang yang serupa dengan gambar Kristus atau orang yang kayak begini nih. Orangnya yang tidak tahu mengasihi, gak suka damai, sukanya ngejelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Mungkin kalau boleh saudara ngomong jujur, kayaknya lebih banyak yang begini daripada orang yang mau mengampuni, mau memaafkan, mau mendoakan. Benar gak? Halo? Halo? Kok diem-diem kayaknya bener. Ya, ini udah dicatat loh dulu loh. Bukan 10 tahun lalu, bukan 20 tahun yang lalu.
Saudara, iya terbukti hari ini. Orang maunya menang diri sendiri. Orang lain mau menderita, mau susah, udah itu urusan kamu. Kehidupan manusia zaman ini. Ya, boleh diklik lagi. Ini adalah berita-berita yang saudara sering baca di berita tiap hari. Ada orang anak menganiaya ibu kandung, terus mengakui supaya menghidupi anaknya, dia mencopet, terus membunuh temannya sendiri. Ini berita yang tiap hari kita makan. Kita lihat, kita baca. Tidak ada sesuatu yang baik dalam dunia ini. Termasuk itu juga dicatat dalam perjanjian lama. Boleh diklik Nahum 1 ayat yang ke-7. Mungkin saudara jarang baca Nahum. Bacanya mungkin Matius, Markus, Lukas, perjanjian lama. Ya paling tahu cerita Abraham, Nuh, Ishak, Yakub, Adam. Ya ceritanya yang mungkin sering diomongin. Tapi saya akan bahas di dalam Nahum ini. Kenapa ada dicatatkan di dalam Alkitab? Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada orang percaya. Nahum 1 ayat 7 berkata demikian. Tuhan itu baik. Amin saudara? Tuhan itu baik. Amin saudara? Yang mencatat bukan saya. Di sini dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ternyata manusia bisa susah saudara. Ya, manusia banyak susahnya. Kemarin sidang pra peradilan Peggy dinyatakan tidak sah statusnya secara hukum untuk menjadi tersangka. Kan rame lagi ceritanya, wah udah cerita yang lama banget diungkit, dibongkar, baru sekarang dirame-ramekan. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Manusia bisa susah, saya dan saudara bisa susah. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin saudara? Katanya boleh diganti. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu aku mengalami kesulitan. Ia mengenal aku karena aku berlindung kepadanya. Saudara, kenapa bisa dicatat di dalam Nahum? Nahum itu apa sih ceritanya? Nahum itu ngebahas tentang apa? Jadi saya selain memberitakan tentang firman Tuhan, tapi saya juga menggali riwayat sejarah, itu penting. Supaya saudara ngerti, kalau dengar firman Tuhan, di sono tuh kayak gimana sih kejadiannya, biar paham. Ya, boleh diklik dulu. Supaya saudara paham. Jadi dalam perjanjian lama ini ada kitab nabi besar, nabi kecil, kurang lebih dari seluruh perjanjian lama. Nabi besar bukan arti nabi yang badannya besar, bukan. Bukan berbicara nabi kecil, nabi yang badannya kecil. Tidak berbicara tentang badan fisik. Juga tidak berbicara nabi besar itu lebih hebat daripada nabi kecil. Misalkan Yesaya, wah lebih hebat daripada Nahum yang dikatakan nabi kecil. Enggak. Tapi berbicara tentang, kalau saudara baca ayatnya, pasalnya, yang disebut nabi besar itu lebih muatan, lebih banyak pasalnya, lebih banyak ayatnya. Tapi kalau nabi kecil paling ada yang 3, 2, singkat-singkat. Ya, jadi Nahum ini kalau kita lihat, saudara boleh baca, dia cuma 3, udah. Terus ada selanjutnya ada Habakuk 1, 2, 3, nggak banyak-banyak, berhenti lagi. Nah, ini adalah termasuk bagian dari kitab nabi kecil. Dia sejaman dengan Yeremia. Nah, Nahum ini dia punya waktu melayani pada zaman sebelum bangsa Israel atau Yehuda itu ditaklukkan, dibuang ke Babel. Jadi saudara biar tahu gambarannya dulu. Nahum ini dia nabi kecil, dengan Yeremia itu satu zaman. Jadi kalau di dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang estafet, habis ini diganti ini, habis ini diganti ini. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang waktunya beririsan. Di satu tempat nabi ini, di tempat lain juga ada nabi lain yang sama-sama menceritakan waktunya paralel. Nah, saudara pasti tahu ini kota apa, boleh diklik.
Klik, ini adalah kota yang saudara sudah ngerti. Namanya siapa? Kota apa? Niniwe, terkenalnya pada kasus cerita siapa? Yunus. Anda cuma taunya Niniwe itu cerita Yunus. Nah, saudara saya kasih tahu dulu. Niniwe itu terletak di bagian tenggara Sungai Tigris. Nanti saudara boleh lihat, saya nggak akan terlalu bahas. Dan ini adalah kerajaan, ibu kota dari kerajaan Asyur atau Assyria purba. Ini kalau ibu kota berarti ini kota yang sangat paling maju dibanding kota-kota lainnya. Jadi Niniwe ini kota yang mungkin paling ekonominya paling bagus ya. Paling banyak orang hidup di situ, berdagang, jual budak segala macam di situ banyak Niniwe. Dan ini menggambarkan kebobrokan mental dan moral kehidupan beragama. Dan ternyata Asyur ini lama sekali menjajah bangsa Israel. Kurang lebih kayak gitu. Makanya si Yunus, kan Asyur ini, Niniwe ini ibu kotanya Asyur, menjajah Israel terus. Sedangkan Yunus diperintah Tuhan, kamu ke sono, ke tempatnya musuh. Ya takut tentu. Disuruh Tuhan ke tempat musuh, dikatakan di sono tempat musuh. Yang kedua jahat-jahat lagi. Aduh, matilah saya ke sana. Nah, kita klik dulu. Ini supaya saudara paham pengertiannya. Nah, Yunus dan Nahum ini berbeda 100 tahun rentang waktunya. Kenapa saya menggabungkan gambaran kisah Yunus dan Nahum dalam satu waktu? Supaya saudara paham, saya mau sharing firman Tuhan tentang apa. Ya kurang lebih waktunya 100 tahun, kalau dihitung-hitungan sebelum Masehi, Yunus hidup kurang lebih 260 sebelum Masehi. Nahum ini nanti kejatuhan dari Niniwe atau Asyur ini 612 sebelum Masehi. Kurang lebih 100 tahun, kurang lebih ya. Jadi antara Yunus dengan Nahum enggak berbarengan hidupnya, tapi beda waktu. Ya, tapi saya tidak membahas detail saudara supaya saudara ngerti dulu. Yunus, Nahum, ceritanya beda waktu. Klik. Nah, saya tidak bahas dulu tentang waktu, tapi saya akan bawa kepada satu pemikiran bahwa Tuhan itu benar-benar memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Yunus dulu ya. Yunus 1 ayat 1. Makanya kalau saudara lihat di Alkitab ya, Yunus itu enggak jauh-jauh dari Nahum, lokasi letak dari kitabnya. Yunus, lalu Mika, lalu Nahum. Yunus 1 ayat 1. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Ya, besar. Kenapa? Karena dia ibu kota dari sebuah kerajaan Asyur atau Assyria. Besar karena di situ tempat kehidupan. Berserulah terhadap mereka. Tadi saya katakan, aduh itu bangsa yang selalu menjajah tempat kami hidup. Saya suruh ke sana, mampuslah saya, hancurlah saya. Kalau nggak jadi deng-deng, jadi apa lagi? Jadi gepuk. Itu musuh saya loh. Yang kedua, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ada dua faktor. Faktor satu faktor kejahatan, yang kedua faktor dia musuh. Bukan CS, bukan teman, bukan sahabat. Karena selalu bermusuhan. Ya siapapun saudara kalau suruh dikirim diplomasi, kalau Anda tentara atau polisi suruh bernegosiasi dengan musuh, ancamannya nyawa. Kalau musuhnya mau negosiasi mungkin welcome, tapi kalau musuhnya awas, mata-mata tembak dor, mati. Yunus berpikir seperti itu. Nah, tapi kita tahulah cerita Yunus ya. Akhirnya Yunus mau ambil jalan sendiri, dimakan oleh ikan besar, dimuntahkan. Lalu Tuhan perintahkan, sok kembali kepada instruksiku, Injili Niniwe, supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah. Akhirnya diinjilah oleh Yunus, diinjili, diberikan pengertian bahwa Anda harus bertobat.
Kalian ini semua berbuat dosa, jahat di hadapan Allah. Yunus 3 ayat 5, klik. Keluarlah ayat demikian. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Pertanyaan saya, bagus nggak saudara Niniwe setelah diinjili berubah bertobat? Bagus nggak? Halo? Bagus. Kalau ceritanya putus di sini, tek. Bagus. Tapi ya itulah kehidupan saya dan kehidupan saudara, kita lanjut lagi ya. Yunus diperintahkan Tuhan menginjili dan mempertobatkan Niniwe. Berubah, puji Tuhan. Nah, ternyata kisah ini tidak selesai. Lanjut dulu ayat 10 supaya saudara paham latar belakang garis besarnya ya. Yunus 3 ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun ia pun tidak jadi melakukan. Jadi setelah melihat sifat karakter dari Niniwe atau bangsa Asyur, Allah nggak jadi menghukum karena ada pertobatan dari Niniwe. Nah, tadi saya katakan antara Yunus 100 tahun jaraknya dengan Nahum. Selama 100 tahun ini gimana nih orang di Niniwe, tetap baikkah, tetap bertobatkah, atau rusak lagi kembali ke jalan yang lama? Nah, inilah yang akan saya bawa supaya saudara ngerti. Ternyata setelah lewat 100 tahun ada Nabi Nahum. Nahum 1 ayat yang ketiga. Kalau tadi dikatakan Yunus berangkat pertobatkan mereka. Nahum sini ayat 3 berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Jadi kalau saudara baca ayat 3, ngerti ceritanya. Tuhan itu panjang sabar dari mulai Yunus mempertobatkan Niniwe sampai datangnya Nahum, itu kurang lebih 100 tahun. Kita nggak tahu yang namanya manusia ya, dosa lagi, jahat lagi, kembali ke jalan yang lama, ngaco lagi, berbuat dosa lagi. Ternyata kejadiannya begitu saudara. Selama 100 tahun perjalanannya, manusia di Niniwe balik lagi ke cara hidup yang lama. Makanya keluarlah ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Karena udah dikasih kesempatan bertobat, udah dikasih tahu berubah mereka. Tapi karena ya namanya hidup manusia, teman-temannya jara rahat lagi, lihat musuhnya jara rahat, ya udah saya ikutan jahat lah, ngapain saya baik. Mereka kembali lagi ke cara hidup yang lama, jahat lagi. Makanya keluar ayat itu, Tuhan tuh masih kene panjang sabar, Tuhan tuh masih kene besar kuasa. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Diingetin lagi, kamu tuh udah salah, tapi kalau berbuat salah lagi, saya enggak sungkan-sungkan untuk memberikan hukuman. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi saudara paham ya, supaya saudara ngerti dari waktu ke waktu, ternyata manusia walaupun sudah bertobat bisa melakukan hal-hal yang tetap mengecewakan Allah. Saya dan saudara sudah mengenal Tuhan, saya dan saudara sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anda melayani, Anda bergereja, Anda berjemaat, Anda baca firman Tuhan, Anda punya keluarga yang sama-sama beribadah. Tapi kadang-kadang lingkungan membuat kita kembali kepada cara hidup yang lama. Kadang-kadang usaha, cara kita berbisnis, cara kita berjualan, membawa kembali kita kepada cara berjualan, berbisnis yang licik. Kayak jalan MBC kan sedang lagi diinvestigasi. Wah, ketebalannya, mungkin kepadatannya nggak sesuai dengan hitung-hitungan RAB yang sudah dibikinin harusnya. Karena diharapkan daya tahan bisa 75 tahun. Terus orang ahli bilang
Resikonya apa? Bisa saja mungkin nggak 75 tahun MBZ itu bertahan. Orang bisa licik. Statusnya mungkin bisa Kristen. Mungkin statusnya bisa pelayan Tuhan. Bisa berbuat jahat? Bisa. Lagi heboh-heboh juga tuh di Jakarta, saya baru dikirimin. Seorang hamba Tuhan, dia punya sebuah perusahaan, mengkorupsi dan lain-lain. Terus salah satu hamba Tuhan yang besar lagi di Jakarta akhirnya dipecat, diresignkan gara-gara masalah keuangan juga. Punya bisnis, punya apa, digelapin segala macam. Itulah manusia. Nahum, ketika Nahum ada, diberitakan pesannya ke Nahum. Saya udah panjang sabar. Menunggu 100 tahun mereka kok kembali lagi ke jalan yang jahat. Orang panjang sabar, cek Tuhan pun bahasa Sundana ngomong ke kita, ke saudara. Saya panjang sabar, besar kuasa, tapi ingat aku juga punya kuasa untuk menghukum orang. Sekarang pertanyaannya, kok Tuhan jahat? Nanti kita bahas ya ke belakang. Itulah yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Manusia harus baik dulu, melakukan dulu hukum dulu, baru berkenan di hadapan Tuhan. Gagal satu, ya salah, tetap aja salah. Gak bisa melakukan hukum-hukum Taurat, satu aja, tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah zaman perjanjian lama. Nah, ternyata pada kasus ini Niniwe kembali jahat dan Tuhan tidak lagi memberi pengampunan pada waktu itu. Nah, Nahum 3 ayat 5 sampai 7 sampai Allah berkata demikian. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau. Saudara berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Tuhan sudah berikan waktu kesempatan lewat Yunus. Bertobat. Tetapi itulah manusia. Kembali ke cara yang lama. Ada Nahum. Lewat Nahum disampaikan, aku akan menghancurkan Niniwe. Ceritanya kayak gimana? Nah, kita lihat lagi. Klik lagi. Itu di zaman sebuah pemerintahan Asyur. Ini adalah negaranya. Niniwe adalah ibu kotanya. Di situ mulai hancur. Mulai ada, kalau saudara baca ayat 8, boleh ditayangkan ayat 8 dulu deh. Jadi kalau saudara baca, oh baru ngerti saya macetnya ini artinya maksudnya gitu ya. Ayat 8, Frans, Nahum 1 ayat 8. Jadi dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuh-musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ini terjadi sebelum adanya bencana. Faktanya apa? Terjadi bencana. Kalau ayat 8 di sini dikatakan dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Faktanya ada banjir. Nahum menubuatkan terjadi banjir besar dan itulah yang terjadi. Sungai Tigris meluap mengakibatkan banjir bandang sehingga merusak tembok. Tembok yang rusak itulah yang dipakai oleh Babel untuk masuk kota. Waktu mereka menyerang Asyur, kota itu dihancurkan dan dibakar. Jadi kalau saudara baca ayat 8, menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Banjir apa maksudnya? Ini sejarahnya. Ya, jadi biarlah Alkitab itu bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri. Jadi kalau saudara baca Alkitab, bahwa Alkitab, kadang saudara bingung, ini maksudnya apa? Saya baca ini, saya tengarti. Saudara berdoa, Tuhan, saya baca Alkitab tengarti maksudnya apa? Saudara cukup berdoa, Tuhan, biarlah dengan aku berjalannya waktu membaca Alkitab. Biarlah Alkitab sendiri yang memberi jawaban dalam kehidupan aku. Ya nanti saudara berjalannya waktu, oh ini baru aku paham. Saya juga baru mengerti saudara setelah saya baca ayat ini, oh maksudnya ini. Itu adalah nubuatan yang digenapi pada zaman Nahum. Jadi sungai Tigris meluap, temboknya rusak, musuh Babel masuk menyerang, menghancurkan Niniwe lah ya, Asyur.
Sekarang apa hubungannya dengan saya dan saudara orang Kristen? Kenapa Yunus dan Nahum itu harus dicatat di dalam Alkitab? Saudara, dalam keadaan kita hari ini, kita statusnya adalah orang percaya yang sudah bertobat. Tapi kadang-kadang hidup kita kembali seperti dulu. Berbuat jahat lagi, ngomongin kejelekan orang lain lagi, nipu lagi, terus apa lagi? Banyak bohong lagi. Terus ini itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita kerjakan lagi. Kita lupa status kita. Oh, saya orang yang percaya, mulutnya sudah dikendalikan, sudah dirubah supaya saya menjadi orang yang menyenangkan Tuhan lewat mulut saya. Oh, kadang-kadang kita bertemu dengan teman-teman, kita mikir, iya tak motor baru, sigana abis nipu tuh orang kayaknya. Itu mobil baru, kayaknya abis nipu tuh orang. Kita lupa sebagai orang yang percaya, pikiran kita tuh sudah dibaharui, sudah diperbaharui. Tapi kita karena senangnya ngomongin kejelekan orang, oh kayaknya gini ya, kayaknya gitu ya. Sigana mah tuh jujur, sigana loba ngabohong, sigana loba kieu loba kitu. Kita lupa, pikiran kita tuh sudah ditebus oleh darah Kristus. Tapi kita memberi kesempatan pemikiran kita untuk berpikir dengan cara dunia. Itulah yang dikatakan pertobatan pada Niniwe itu sifatnya tidak selalu menetap. Butuh konsisten, butuh komitmen, butuh kerjasama, butuh mengerti. Saya ini orang berdosa. Saya sudah diselamatkan. Dalam hidup saya ada Roh Kudus. Maka hidup saya, walaupun saya hidup di lingkungan pekerjaan, mungkin banyak orang yang pikirannya gak sesuai Kristus. Tapi saya sudah diubahkan. Saya mau Alkitab saya yang saya baca. Saya mau doa saya yang saya naikkan. Saya mau Roh Kudus yang ada dalam hidup saya ini bisa mengontrol hidup saya dan menjadi teladan dalam kehidupan saya. Menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang harus saudara sadari. Ya, jangan status pelayanan baik di gereja, di luar, ya gitu-gitu aja. Belajar menyadari. Kalau waktu itu Niniwe atau Asyur itu dihukum oleh Tuhan. Kita klik gambar ini. Nah, saudara yang terkasih, klik lagi slide saya. Kalau zaman dulu, manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, gagal saya katakan. Gagal. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikannya. Dia melakukan penggenapan hukum Taurat. Dulu hukum Taurat itu apa? Anda punya salah, salahnya besar, saudara kaya, bawalah binatang, lembu untuk dipersembah, untuk sebagai korban penghapus dosa. Saya buat salah, berikan kepada imam yang besar, ini korban penghapus dosa saya. Harus ada pengorbanan, keluar darah. Ketika lembu atau sapi itu keluar darah, lembu itu mungkin teriak, sakit. Itu hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu digenapi, dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika Yesus di atas kayu salib keluar darah. Ada korban, ada korban. Jadi yang namanya hukum Taurat itu digenapkan oleh Yesus Kristus. Pertanyaan saya dan saudara, kan ke gereja gak usah bawa binatang. Gak usah tiap setahun sekali bawa korban penghapus dosa, tidak usah. Karena kenapa? Sudah dilakukan oleh Yesus secara sempurna. Tadi kalau tiap tahun manusia ini, tahun ini saya buat salah, bawa korban penghapus dosa. Tahun depan buat salah lagi, bawa korban penghapus dosa lagi kepada imam besar. Tiap tahun begitu, karena kenapa? Manusia berdosa lagi. Tapi semenjak kematian Yesus di atas kayu salib, ini yang terjadi. Manusia menerima, mau menolak keselamatan, itu terserah manusia. Bagi saudara yang menerima keselamatan dengan terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saudara, dia memperoleh kehidupan kekal. Bagi manusia yang sudah tahu akan kebenaran Kristus, tapi dia nggak mau menerima, dia mau menolak. Saya nggak mau ikut Tuhan Yesus, saya nggak mau percaya Tuhan Yesus. Dia mengalami kekekalan, mendapatkan
kematian kekal. Ada neraka, ada surga. Kalau Nahum dan Yunus berbicara tentang satu kota, itu berbicara tentang memang penghukuman manusia pada waktu itu. Tapi kalau hari ini saudara saya dan hidup, ada yang namanya kehidupan kekal. Baik itu kehidupan bersama dengan Tuhan atau kehidupannya menderita selamanya bersama dengan iblis di neraka nanti. Opsinya di setiap manusia. Saudara mau terima Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara? Ayo sungguh-sungguh. Selama saudara punya kesempatan, kalau saudara melayanilah dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan keterpaksaan, bukan karena keharusan, bukan karena saya punya hutang budi, bukan karena saya supaya berharga di mata Tuhan, tidak. Saudara sudah berharga di mata Tuhan dengan cara Dia menebus saudara menjadi anak Tuhan. Satu ayat terakhir, saya ajak saudara bangkit berdiri, pemain musik boleh maju ke depan. Galatia 6 ayat yang 10. Kita siapkan lagu yang terakhir. Kita baca bersama-sama ya. Galatia 6 ayat 10, 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Berbuat baik bukan karena supaya saya dibaikin lagi, tapi karena dalam hidup saya ini sudah ada Roh Kudus yang sanggup mungkin mengampuni walaupun orang itu pernah menyakiti kita. Di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang mampu berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Walaupun mungkin saya dalam kondisi yang sedang tidak baik. Sedang banyak pergumulan, banyak kesulitan. Tapi aku sanggup berkata, Tuhan itu baik. Itu berasal dari dalam hati yang terdalam. Karena kenapa? Dalam hidup kita itu ada Roh Kudus. Saudara yang terkasih, biarlah kisah dari Yunus dan Nahum ini berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau zaman Yunus Tuhan sudah berikan kesempatan, di waktu 100 tahun orang tersebut mungkin bisa berbuat baik, tapi bisa juga kembali kepada jalan yang jahat. Saudara yang terkasih, biarlah kasih Tuhan yang dalam hidup saudara boleh tetap saudara rasakan dan saudara mengerti bahwa Anda adalah pribadi yang benar-benar dipercayakan untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu.
Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan di atas firman yang kami dengar boleh mengajarkan kami bahwa Engkau tetap baik dan Engkau tetap sama. Mungkin kami sempat berpikir untuk kami kembali ke cara hidup kami yang lama, tapi Engkau tetap mengingatkan kami, menegur kami, memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh berbalik kepada jalan Tuhan. Bila firman yang kami dengar boleh menegur kami, boleh menguatkan kami. Selama kami punya kesempatan Tuhan, kami akan selalu pergunakan untuk menyenangkan Tuhan oleh kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Biarlah sukacita Tuhan boleh melimpah dalam pekerjaan keluarga kami. Biarlah sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami melihat bahwa dalam hidup kami Tuhan boleh bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman-Nya, amin. Pada saat ini kita mau siapkan setiap hati kita mau memberikan persembahan. Saya mengundang untuk yang bertugas maju ke depan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pagi ini. Tuhan telah memimpin Tuhan dari awal pertengahan Tuhan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Engkau, di mana sebentar kami juga Tuhan akan memberikan persembahan semuanya yang berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah untuk mempelajar kegiatan di gereja di tempat kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap tangan-tangan yang belum memberi maupun yang memberi Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur kami, karena Kau punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum ku mengenalmu,
dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Dr. Multimedia kami persilakan. Come on, Dan, sing it out. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang oh janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan yang kedua. Untuk yang bertugas saya persilakan. Sebelum ku mengenalmu, ku hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di akalku ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, saya ada jemaat Tuhan ini. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kali ini. Saya sampaikan pengumuman tambahan, saudara. Selalu bawa dalam doa untuk pembangunan gereja. Ya, kita doakan saja biar Tuhan yang bekerja. Kita serahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian kita sudah punya program juga, setiap 1,5 bulan kita ada tamu dari luar, hamba Tuhan sebagai variasi ya. Kemudian tetap saudara-saudara, saya serukan bagi saudara yang di rumah sampah-sampah plastik yang dibuang, kumpulkan, saudara bawa di gereja. Sudah 2 kali kita kirim, sebab semua gereja sekarang banyak melakukan program yang sama. Ya, gereja besar, gereja kecil. Jadi pada sampah-sampah itu dibuang nggak karuan, saudara kumpulkan. Tiap saudara kebaktian, saudara boleh bawa di gereja. Ya, demikian pengumuman. Kita akan doakan beberapa permintaan doa. Di antaranya cucu dari Pak Hari yang bernama Amanda, yang untuk embolisasi hari Rabu, pengobatan lebih jauh, Tuhan akan menolong. Kemudian kita doakan Bapak Engsin juga, dia dirawat ya di rumah sakit.
dan lain-lain. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita percaya doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami Jemaat GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah yang pertama dengan pertolongan Tuhan. Ajarlah Tuhan, hari demi hari kasih kami kepada Tuhan makin bertumbuh. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Harapan kepada dunia akan sirna, harapan kepada manusia bisa mengecewakan, harapan kepada yang lain ada akhirnya, tapi harapan kepada Tuhan kekal tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami doakan beberapa nama yang sakit untuk Amanda cucunya Pak Hari. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau hari Rabu akan ada, tidak akan lebih jauh juga pengobatan yang berikutnya dalam nama Yesus kami serahkan kepadamu. Anak Amanda ini kami percaya Tuhan, Engkau beserta campur tangan. Segala sesuatu juga dokter yang menangani Tuhan beserta berikan hikmat sehingga proses pengobatan dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan menolong anak Amanda ini. Kami serahkan juga untuk saudara Engsin yang sedang dirawat. Tuhan menolong. Untuk mamanya Doni juga akan menjamah. Untuk yang lain-lain Tuhan. Yang mungkin hamba-Mu bisa lupa tapi Engkau tidak pernah lupa. Bilur Tuhan dalam nama Yesus memberikan kesembuhan, pertolongan. Adakah yang lemah dalam Yesus berikan kekuatan. Karena tantangan pergumulan dunia ini yang berat, kuasa Roh Kudus berikan kekuatan. Kami boleh tetap bertahan dan menang bersama dengan Tuhan. Kami doakan juga Tuhan bagi mereka yang sudah undur jauh meninggalkan Tuhan. Tuhan tegur mereka supaya mereka tidak menyesal kemudian nanti. Dan mereka kembali kepada kasih-Mu yang semula ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan bagi rencana pembangunan gereja ke dalam tangan-Mu. Kami boleh berencana, kami boleh punya planning. Tapi Tuhan, hal yang terbaik selalu datang dari atas, dari Bapa segala terang. Oleh karena itu kami serahkan rencana kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah terlalu cepat, Engkau tidak pernah terlalu lambat, Engkau selalu tepat pada waktunya. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Angkat tangan kananmu saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati pribadimu, keluargamu, keperluanmu jasmani rohani. Kasih-Mu makin bertambah kepada Tuhan, kesetiaan-Mu makin bertumbuh, dan keintiman-Mu dengan Tuhan makin mantap lagi. Di akhir zaman ini kau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus Allah yang esa itu. Dalam nama Yesus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, kami memuji Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan berkati, God bless.